Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pendidikan bukan hanya menjadikan manusia pintar dan cerdas, tapi upaya memanusiakan manusia. Saya Jamal, calon guru penggerak angkatan 6, akan memaparkan beberapa hal tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Siapa yang tidak mengenal Ki Hajar Dewantoro, yang pemikiran-pemikirannya telah banyak menjadi pakem dasar dalam mendidik anak bangsa hingga kini. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantoro juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik. Jadi, perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar-dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah, ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya.
melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan yang lebih dikenal dengan semboyan Ingar Susung Tulodo, Ing Madya Mangungkarso, Tutwuri Handayani. Konsep atau pemikiran Ki Hajar Dewantara telah banyak mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia, tak terkecuali di setiap sekolah di Indonesia. Sebagai pusat tuntunan, saya selaku seorang guru sewajibnya memberi contoh yang baik dan menyenangkan, serta menggiring peserta didik agar dapat dengan mudah mengembangkan dirinya dengan baik. Motivasi dan strategi pengajar yang baik membangun semangat anak didik agar tetap mencintai belajar, serta mendorong kepercayaan diri mereka merupakan modal awal dalam menciptakan implementasi trilogi pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kesediaan peran guru dalam menampung aspirasi siswa menjadi salah satu poin penting dalam membangun insan pembelajar yang memiliki karakter terbaik dengan konsep merdeka belajar. Demikian demonstrasi kontekstual yang menyeratkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. CGP Angkatan 6, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.